Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sudah jelas dikatakan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan pada Quran surat Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa kita melaksanakan salat dari waktu subuh sampai malam, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydayakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tata cara berwudu. Yang pertama, niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Yang kedua, mencuci tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya di dalam bejana sampai ia mencucinya 3 kali terlebih dahulu, karena ia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari nomor 162 dan Muslim nomor 278. Yang ketiga, berkumur dan menyerap air ke dalam hidung. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 235, yang artinya, kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung melalui satu telapak tangan, dan hal demikian dilakukan sebanyak 3 kali. Abdullah bin Zaid mengatakan itulah cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membasuh wajah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yang artinya, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Ia basuh wajahnya dengan sempurna, kemudian membasuh tangannya sebelah kanan hingga sampai ke lengan atasnya, kemudian membasuh tangan kirinya hingga sampai lengan atasnya, kemudian ia mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanan hingga sampai ke betis, kemudian membasuh kaki kiri hingga sampai ke betis. Kemudian ia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Yang kelima, membasuh tangan. Sesuai dengan hadis sebelumnya, Rasulullah membasuh tangan kanannya sampai ke lengan atasnya, kemudian membasuh tangan kirinya hingga sampai lengan atasnya. Dan yang keenam, mengusap kepala. Dan yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Al-Qasimiyah, Ishaq bin Rohuyah, Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa mengusap telinga adalah wajib, sedangkan ulama lainnya menganggap tidak wajib. Para ulama yang menyatakan wajib mengusap telinga beralasan dengan hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian dalam kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya, dan kedua ibu jari mengusap bagian luar telinga. Jadi beliau mengusap bagian luar dan dalam dari 2 telinga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 439.
Al-Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang kedelapan, membasuh kaki sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yang artinya kemudian membasuh kaki kanan hingga sampai ke betis, kemudian membasuh kaki kiri hingga sampai ke betis. Yang kesembilan, tertib. Ada beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan sunnah seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan ada juga yang mengatakan wajib seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalam potongan Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini dijelaskan bahwa jika kamu mau bersuci namun tidak ada air, maka bertayamumlah. Tayamum adalah cara lain untuk bersuci selain berwudu, di mana tayamum ini menggunakan tanah atau debu untuk bersuci. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6251 dan Muslim nomor 912 ini dijelaskan bahwa sebelum salat kita harus menyempurnakan wudu dan menghadap kiblat sebagai syarat sahnya salat. Ada keringanan dalam sholat. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa jika tidak mampu berdiri dalam sholat, maka duduklah, dan jika tidak mampu duduk, maka berbaringlah. Sebelum kita sholat, kita harus menghadap ke kiblat, meluruskan pandangan ke tempat sujud, dan tidak boleh menoleh ke sana kemari. Kemudian membaca niat sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa amal itu tergantung niatnya. Setelah itu bertakbirlah. Sesuai dengan hadis riwayat An-Nasai nomor 879, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan Nasai, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika salat beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga sampai setinggi kedua telinganya. Beliau lakukan itu juga ketika hendak ruku atau hendak mengangkat kepala dari ruku. Dan dalam bertakbir, imam harus mengeraskan suaranya agar terdengar oleh makmum, kemudian meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dada. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya, dan beliau dalam keadaan salat. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wahjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin secara bersamaan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat atau ayat yang diketahui dalam Al-Quran. Dalam pembacaan surat ini ada waktu di mana pembacaan suratnya menggunakan suara yang keras atau jar, yaitu pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Dan ada juga waktu di mana pembacaan surat menggunakan suara yang kecil atau sir, yaitu pada waktu sholat zuhur dan asar. Kemudian mengucapkan takbir dan kemudian ruku. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 731, yang artinya jika ruku, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Al-Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan dalam ruku juga kita harus meluruskan punggung dan pandangan kita lurus ke tempat sujud agar sempurna rukunya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sempurnakanlah ruku dan sujud kalian demi Zat yang jiwaku berada di tangannya. Aku benar-benar dapat melihat kalian di belakang punggungku ketika kalian ruku dan sujud. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim.
Bacaan ruku ini dibaca 3 kali saat ruku. Kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri setelah ruku. Malik bin Al-Huwairits ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganya. Jika ruku, beliau mengangkat kedua tangannya juga sejajar kedua telinganya. Jika bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beliau melakukan semisal itu pula. Hadis riwayat Muslim nomor 391. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Kemudian bertakbir lagi untuk bersujud. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk ruku, sujud, menyembah, dan melakukan kebajikan. Oleh karena itu, jika dalam salat tidak ada ruku atau sujud atau rukun-rukun salat lainnya, maka tidak sah salatnya. Bacaan dalam sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan ini dibaca 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, salah satunya bertumpu pada kedua lutut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 7 anggota badan itu adalah dahi, yang termasuk hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Kemudian membaca takbir untuk bangun dari posisi sujud, duduk di antara 2 sujud, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 828, yang artinya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah melakukan 2 rakaat, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di rakaat terakhir atau tasyahud akhir, kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di lantai. Bacaan saat duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warjukni warfa'ni. Dalam duduk di antara 2 sujud, boleh duduk iftirosi atau duduk dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dengan jarinya menghadap kiblat, dan duduk ik'a atau duduk di atas kedua tumit kaki, karena itu sunnah Nabi. Tawus bin Kaisan rahimahullah mengatakan, kami bertanya mengenai duduk ik'a kepada Ibnu Abbas. Ia berkata, itu sunnah. Tawus berkata, kami memandang perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Ibnu Abbas berkata, justru itu sunnah Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 536. Bacaan saat tasyahud awal yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan bacaan pada tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dikatakan pada hadis riwayat Abu Daud nomor 996, Ibnu Majah nomor 914, yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah bahwa Nabi melakukan salam dan mengucapkan Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Namun,
Pada tata cara sholat, masih ada orang yang masih aneh jika melihat orang lain yang gerakan sholatnya berbeda dengannya. Padahal semua itu dibolehkan jika ada dalil yang membolehkannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.